Tadi barusan saja ada satu pertanyaan yang menarik dari seorang mahasiswa di kelas teologi yang bertanya, apakah manusia itu memiliki otak yang berbeda-beda volumenya antara seseorang dan orang lain? Nah, dalam konteks penciptaan, Allah menciptakan manusia itu tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Ya, Allah menciptakan manusia sama, mulai dari Adam dan Hawa sampai kita sekarang. Allah menciptakan manusia itu pada dasarnya sama. Itu berarti bahwa otaknya antara manusia satu dengan manusia yang lain itu juga sama. Tidak ada perbedaan, ya. Dan ini dibuktikan dalam sains dan teknologi bahwa mulai dari zaman dahulu kala sampai sekarang itu struktur genetika manusia itu tidak berubah, ya. Bahwa manusia itu terdiri dari 46 kromosom. 23 kromosom dari sel sperma dari laki-laki dan 23 kromosom dari sel telur yaitu dari perempuan. Dan ke-46 kromosom ini kemudian nanti akan membentuk tubuh manusia dengan kode genetik yang unik antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Dan itu berarti bahwa manusia walaupun diciptakan sebagai satu makhluk biologi yang sama yaitu manusia, tetapi kepribadiannya, bentuknya itu berbeda antara satu dengan yang lain karena kode genetik antara manusia satu dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, berdasarkan ini, maka manusia ketika dilahirkan itu memiliki struktur tubuh ya secara biologis itu sama semuanya. Struktur tubuh secara biologis sama. Itu berarti bahwa volume otak manusia itu sama. Ya, tidak ada yang berbeda kecuali kalau seseorang itu dilahirkan cacat. Ya, dalam hal ini cacat di bagian otaknya atau di bagian kepalanya. Mungkin ada perubahan volume otaknya. Tapi itu dalam tanda petik ya, cacat. Tapi kalau dia lahir normal, itu semuanya sama. Nah, berdasarkan fakta ini, saya dapat katakan bahwa Allah tidak menciptakan manusia itu dilahirkan dalam keadaan bodoh. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan pandai. Tapi bagaimana Pak kalau dari fakta di dalam dunia pendidikan ada orang-orang yang merasa bahwa dirinya lebih bodoh dalam berpikir dibandingkan orang lain. Nah, ini bukan karena kemampuan otak manusia atau kemampuan otak yang ada di dalam dirinya atau volume otaknya lebih kecil, bukan. Ini berkaitan dengan faktor-faktor di luar dirinya yang menstimulasi otaknya. Kalau faktor-faktor di luar dirinya tidak menstimulasi dan tidak mendukung perkembangan proses berpikirnya, maka dia tidak akan mampu untuk memaksimalkan otaknya itu untuk bekerja. Ya, kalau pada umumnya manusia itu memiliki kemampuan berpikir atau mengoptimalkan otaknya 3%, dia hanya 1%, gitu. Tapi kalau lingkungan, orang-orang yang ada di sekitarnya dapat menstimulasi kemampuan berpikirnya, maka orang tersebut dapat mengoptimalkan otaknya menjadi 3%, bahkan mungkin bisa 7% dan 10% bahkan. Nah, ada seorang yang mendirikan yayasan Kristen, dia memberikan tantangan yang luar biasa. Tantangannya ini extraordinary. Dia mengatakan begini, berikan kepada saya anak-anak yang lahir di pedalaman, yang tidak tahu teknologi, yang tidak tahu kehidupan modern, yang betul-betul tertutup dari dunia modern. Kirimkan kepada saya. Saya akan buktikan bahwa mereka bisa menjadi orang-orang yang pandai. Begitu katanya. Dan terbukti bahwa beberapa tahun di dalam proses pendidikan di tempatnya, dia dapat kemudian menghasilkan anak-anak yang kemampuan berpikirnya luar biasa.
Dan itu adalah anak-anak yang lahir di pedalaman, yang terisolasi, yang tertutup dari dunia modern. Tetapi anak-anak yang seperti itu sekarang sudah sekolah di luar negeri untuk mengambil program pendidikan pasca sarjana S2 dan S3. Nah, ini membuktikan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang dilahirkan bodoh. Bagaimana lingkungan ternyata memberikan pengaruh yang luar biasa, menstimulasi kemampuan seseorang, daya berpikir seseorang, sehingga orang itu dapat mengoptimalkan kerja otaknya dari 3% menuju ke 7%, bahkan mungkin bisa sampai 10%. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Di dalam kekurangan manusia, sebagai manusia yang berdosa, Allah tidak meninggalkan manusia, Allah memelihara manusia, Allah tidak kemudian menghukum manusia menjadi makhluk yang bodoh, lahir di dalam kebodohan, tetapi Allah tetap memberikan kepada manusia potensi-potensi yang luar biasa untuk terus mengerjakan mandat budaya, sekalipun manusia itu sudah jatuh di dalam dosa.